Habib, gimana hukum orang yang ngaku-ngaku Habib? Terus bagaimana tindakan yang dilakukan untuk oknum-oknum tersebut? Mengaku Habib ini, jadi Bung Refli, ada sesuatu yang sifatnya wahbi, ada sesuatu yang sifatnya kasbi. Sebuah kemuliaan, keistimewaan, ada yang wahbi. Wahbi ini murni pemberian Allah, nggak ada andil usaha kita. Ada yang sifatnya kasbi. Kasbi ini anugerah Allah, tapi ada di situ ada ikhtiar kita. Upayanya. Ada upaya. Nah, di antara pemberian yang wahbi itu adalah nasab, karena seseorang nggak pernah bisa memilih dia mau lahir dari perut siapa. Saya nggak bisa memilih. Kalau bisa memilih, saya pengen juga keturunan Habib. Saya jadi Habib nggak pernah ngisi formulir buat jadi Habib dalam perut ibu saya. Nah, artinya Habib ini perlu saya jelaskan, Habib ini panggilan sebenarnya dari kata hub, cinta. Habib arti orang yang dicintai. Habib ini sebenarnya dari masa ke masa panggilannya berubah. Panggilan untuk cucunya keturunan Rasulullah SAW. Bahkan antara wilayah pun beda, seperti di wilayah Hijaz Timur Tengah itu panggilannya Sayyid. Sayyid ya. Sayyid. Makanya saya lihat Sayyid Bahar tuh gak? Sayyid itu tuan sebetulnya artinya. Nah, kemudian di wilayah Hadramut Indonesia Habib, dan itu pun panggilan Habib untuk dzurriyyah cucu Rasulullah SAW, orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW dengan standar penetapan nasab yang sudah ada ilmunya tersendiri. Yang Rabitul seperti di Indonesia lembaga resminya Rabitul Alawiyah yang dipimpin oleh Habibana Taufik As-Segaf. Nah, jadi di Indonesia di Hadramut dipanggilnya Habib. Itu pun mulainya baru sekitar 400 tahun lalu dipanggil Habib. Sebelumnya dipanggil Syekh. Ya, generasi sebelumnya lagi dipanggilnya Al-Imam, seperti Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Al-Husain, cucu-cucunya Rasulullah SAW. Nah, jadi itu satu-satu dulu saya jelaskan istilah Habib. Kemudian itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah wahbi, pemberian dari Allah. Kalau pemberian dari Allah satu, berarti orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak perlu menyombongkan apa yang diberikan oleh Allah, karena itu bukan hasil usaha dia. Nggak ada usahanya dia. Andai usaha sendiri pun nggak pantas disombongkan, karena Allah yang menggerakkan, apalagi nggak ada usaha. Nah, tapi di sisi lain, orang yang nggak diberikan maka tidak perlu iri, karena Allah yang memberikan. Kalau dia iri seakan-akan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih orang-orang tertentu untuk jadi cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah memerintahkan untuk memuliakan, menghormati, mencintai keluarga Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW, karena jasa-jasa Rasulullah SAW. Makanya orang yang mencintai keluarga Rasulullah SAW karena faktor kakeknya, itu udah sebuah kemuliaan. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Bahkan Nabi ancam, Bung Refli. Nabi ancam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis sahih. Siapa yang bohong atas namaku, kata Rasulullah. Bohong atas namaku. Macam-macam contohnya. Nabi nggak ngomong A, dia bilang Nabi bilang A. Kan bohong atas nama Rasulullah. Dia bukan cucunya Nabi. Tapi ngakunya cucu Nabi. Bohong berarti atas nama Rasulullah. Padahal nggak ngimpi Nabi Nabi punya nilai tersendiri, nggak gampang. Ngakunya ngimpi Nabi, itu namanya bohong atas nama Rasulullah SAW. Nah, ancaman Nabi apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama Rasulullah, maka siap-siap tempatnya di neraka, karena nggak main-main. Bohong atas nama Rasulullah SAW. Jadi demi Allah dan demi Rasul. Wah, itu parah lagi itu. Bohong bobo Nabi lagi. Nah, jadi Bung Refli, tadi bagaimana orang yang ngaku-ngaku Nabi itu, ngaku-ngaku cucu Nabi haram hukumnya. Anda menjadi pewaris Nabi dengan mempelajari ilmunya Nabi SAW, itu sebuah kemuliaan. Anda mencintai keluarga Nabi karena patuh kepada perintah Allah, itu adalah sebuah kemuliaan. Sehingga nggak perlu ngaku-ngaku. Karena ngaku-ngaku apa yang bukan ada padanya itu adalah sebuah kehinaan. Tidak perlu menghinakan diri dengan mengaku-ngaku apa yang tidak dimiliki. Toh Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengukur kemuliaan seseorang dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada jalan lain. Ada jalan lain. Jadi yang nggak Habib itu jangan sedih juga. Jangan sedih juga. Ada jalan lain. Dan yang Habib pun harus malu. Gelar Habib itu harusnya jadi pecutan buat dia untuk bisa mencontoh datuk-datuknya. Datuk-datuknya orang-orang besar, orang-orang mulia, kamu bisa apa? Makanya salah seorang habaib, salah seorang cucu Rasulullah mengatakan kepada anaknya, ya waladi al-jahlu gabih bi wa bak agbah. Anakku, kebodohan itu jelek,
Ini cucu Rasulullah nih, ngomong ke anaknya, salah satu cucu Rasulullah. Kebodohan itu jelek, tapi kalau kebodohan itu ada pada aku dan kamu lebih jelek lagi. Karena kakak-kakak kita nggak ada yang orang bodoh. Kok tahu timbul generasi seperti kita yang bodoh, begitu pula habaib yang lain. Kakak-kakaknya semua ahli sholat, ahli ibadah, ahli zikir, orang yang bermanfaat buat orang banyak, yang banyak ngajak orang masuk Islam, yang banyak memberikan kepada orang. Tahu-tahu ada keturunannya, jangan-jangan kamu keturunan pertamanya yang bermaksiat. Jangan-jangan kamu keturunan pertamanya yang naudzubillah min dalik, menenggak minuman keras dan lain sebagainya. Jangan apa nggak malu keturunan orang. Jadi tasab itu harus memecut seseorang untuk bisa meniru, bukan untuk dibanggakan. Oke. Iya, walaupun kadang-kadang kita agak miris juga ya. Yang tukang ngadu Habib juga. Tuh yang tukang ngadu ke baris krim Habib juga. Yang tukang menghina semua amal Habib juga. Iya, semua amal baik buruk akan dicatat oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mau yang Habib, yang bukan Habib, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini masih banyak Bib. Dukung Habib Hanif jadi presiden. Waduh. Saya jangankan jadi pejabat publik, ngimpinya saja nggak mau. Nggak mau ya. Ngimpi, cukup kemuliaan bagi saya dakwah, ngajar, membina umat, mendidik umat, dan mendidik anak. Tapi saya minta Habib bersaksi. Saya tiba-tiba pengen nangis ya. Jadi kalau Habib nanti suatu saat katakanlah di surga lah katakanlah ya. Nah Habib ingat-ingat saya Habib. Allah. Ya. Saya sendiri belum pede buat masuk surga, Bang. Ya, tapi mudah-mudahan kita saling menolong nanti di hadapan Allah. Karena Allah berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Ya, para orang-orang yang saling mencintai nanti di yaumil qiyamah akan saling bermusuhan. Anak narik bapaknya, istri narik suaminya karena nggak mengajaknya kepada Allah. Illal muttaqin, kecuali yang cintanya di atas ketakwaan. Bapak yang mendidik anaknya untuk baik, suami yang mendidik istri untuk baik, itu yang akan saling tolong. Kawan yang saling tolong-tolong dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surganya, dikumpulkan bersama Rasulullah. Dan Bung Refli juga kalau tahu-tahu saya di neraka ingat-ingat saya. Kita belum tahu siapa yang mudah-mudahan husnul khatimah kita.